Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Banamil Wazir Muhammad, NRP 5027 dari kelompok A1 Praktikum SPD. Pada kali ini saya akan menjelaskan penugasan modul 2 yang dibuat yang dari jawaban dari saya. Dari nomor 1, berdasarkan diagram yang sudah dibuat pada penugasan modul 1, berikan tipe data serta ukurannya pada atribut di tiap entitasnya. Lalu berikan penjelasannya mengapa memilih tipe data tersebut dan besar ukurannya. Oke, kita langsung saja. Ini adalah diagram saya dari modul 1 dan berikut adalah diagram saya dari modul 2 di modul 2 yang diambil dari modul 1. Kita mulai dari entitas kendaraan. Yang pertama adalah ID, atribut ID kendaraan menggunakan tipe data INT ukuran 8. Kenapa menggunakan itu? Karena ada sebanyak kemungkinan 10 pangkat 8 ID yang bisa digunakan. Dan itu sangat banyak. 10 pangkat 8 itu adalah sekitar 100 juta ID yang unik yang bisa digunakan. Dan tidak mungkin tetapi itu akan sangat banyak, sangat besar dengan memiliki kendaraan sebanyak itu. Lalu kemudian tipe kendaraan menggunakan varchar 20. Lalu STNK menggunakan varchar 10 karena biasanya 3 huruf, 4 angka, dan 3 huruf. Belum ada yang di kanan 4 huruf atau di tengahnya 5 angka. Yang jadikan dan itu masih ada banyak kombinasi yang masih bisa digunakan. Lalu atribut ketiga kondisi kendaraan menggunakan varchar 30. Untuk kondisi mungkin masih ada yang lebih parah atau lebih panjang seperti rusak sebagian atau sebagainya. Dan saya akhirnya menggunakan varchar 30. Dan untuk tanggal bayar pajak kendaraan saya menggunakan date ya karena tanggal. Lalu kedua entitas pengeluaran ID menggunakan INT 8 dia seperti oke. Lalu jumlah pengeluaran saya menggunakan float 12. Jumlah pengeluaran ini adalah uang ya. Karena uang tersebut saya kenapa menggunakan float 12 karena ini mungkin yang kenapa float dulu karena dia uang ada kayak koma 00. Nah, itu mungkin aja ada koma lebih dari apa gitu. Jadi memakai float. Dan kenapa 12? Dan 12 itu bisa aja itu pengeluarannya miliaran. Tetapi masih belum ada yang bisa mencapai lebih dari sekitar 999 lebih miliar itu yang mencium 1 triliun. Baru deskripsi pengeluaran saya menggunakan varchar dengan jumlah 150. Kenapa 150? Karena deskripsi itu cukup panjang jika ingin dituliskan. Makanya kenapa saya menggunakan 150. Lalu tanggal pengeluaran menggunakan tet ya seperti biasa. Lalu entitas ketiga yaitu entitas karyawan. ID karyawan ya INT 8. Lalu nama karyawan saya menggunakan varchar 50. Kenapa 50? Kenapa varchar? Ya varchar karena nama bangkai karakter. Terus kenapa 50? Karena saya ingin berusaha menoleransi nama orang yang cukup panjang. Mungkin ada beberapa teman saya yang namanya cukup panjang. Makanya saya menggunakan 50. Lalu baru atribut ketiga yaitu gender karyawan. Saya menggunakan varchar 20. Mungkin gender itu yang gender general itu baru laki-laki dan perempuan, tapi bisa aja kita menggunakan gender yang lebih banyak lagi. Seperti di Sulawesi ada sekitar salah satu suku yang menggunakan 14 gender kalau nggak salah. Correct me if I wrong. Makanya karena saya tidak tahu, mungkin bakal
panjang apa nama gen tersebut, saya menggunakan varchar 20. Lalu tanggal lahir karyawan, menggunakan date karena tanggal. Lalu job desk karyawan, saya menggunakan varchar 50 karena siapa tahu nama job desknya cukup panjang, cukup aneh, makanya saya menggunakan varchar. Lalu gaji karyawan karena uang jadi float 12. Lalu entitas keempat adalah pemasukan. ID pemasukan sama ID pengiriman menggunakan int 8 karena ID, jumlah pemasukan karena uang jadi float 12. Deskripsi pemasukan menggunakan varchar 150 karena deskripsi seperti yang di pengeluaran sebelumnya, sama tanggal masuk menggunakan date karena tanggal. Lalu entitas terakhir yaitu pengiriman barang. ID pengiriman dan ID kendaraan menggunakan INT ukuran 8. Lalu tipe barang cukup seperti pecah belah dan lain-lain, menggunakan varchar 15 karena kata-kata. Lalu jumlah barang ini saya nggak tahu apakah ada pengiriman yang mencapai lebih dari 1000, tapi saya berasumsi tidak ada, jadi menggunakan 3 digit terlebih dahulu. Lalu jenis pengiriman. Pengiriman di sini seperti pengiriman kilat atau pengiriman normal atau pengiriman apa yang jadikan varchar 20. Lalu jumlah pembayaran karena uang float 12, tanggal barang masuk karena tanggal jadi date. Nah, lalu atribut status barang menggunakan bit karena ini cuma hanya ada 2, dalam perjalanan atau sudah sampai di tangan penerima, maka yang menggunakan bit 1. Lalu alamat pengiriman, mohon maaf ada suara toke. Oke, lanjut. Lalu alamat pengiriman, kenapa alamat menggunakan varchar status karena alamat itu cukup panjang dalam penulisannya, dan mungkin bisa dikomparasi seperti deskripsi, tetapi deskripsi biasanya lebih panjang dari alamat, makanya alamat menggunakan ukuran 100. Lalu nama penerima karena nama jadi menggunakan varchar 50, dan nomor telepon penerima, kenapa nomor telepon penerima menggunakan varchar daripada menggunakan INT, karena kita membutuhkan 0 di belakangnya, atau mungkin ada yang menggunakan plus 62 atau plus 60, kita tidak tahu. Jadikannya 15. Oke. Dan begitulah nomor 1. Lalu nomor 2. Buatlah database menggunakan konsol SQL dengan port nama kode kelompok SBD. Baik, kita langsung aja ke localhost. Lalu kita ke bagian SQL. Saya tidak tahu itu apa, tapi lanjut aja. Lalu kita tulis create database, penamaannya adalah kode kelompok SBD. Kode kelompok adalah A1_SBD. Lalu ketik 2 dan go. Terciptalah database kita, yaitu A1SBD. Lalu penugasan nomor 3 yang terakhir adalah buatlah database menggunakan GUI dengan port nama kode kelompok _SBD_GUI. Itu cukup mudah saja karena kita langsung aja ke database. Lalu kita ke database name, kita tulis A1_SBD_GUI. Lalu kita create. Oke, maka database kita sudah dibuat. Mohon maaf ada sedikit kesalahan. Aduh, mohon maaf. Saya drop dulu baru. Oke, kita ulangi pembuatannya. A1_SBD_GUI. Baru kita create. Maka akan tercipta seperti ini. Oke, sekian dari saya terhadap penugasan modul 2 praktikum SBD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.